Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Selamat berakhir pekan Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Kali ini ada informasi yang ingin gua obrol ringankan. Sebuah artikel dari The National News yang ditulis oleh jurnalis, salah satu jurnalis favorit gua, yaitu adalah Andy Mitten. Dia menulis judul ataupun di artikel ini sangat menarik ya. Kita tahu Ineos sudah masuk, sudah diresmikan, tinggal menunggu proses lanjutan bersama Premier League ya kan, dan bahkan disebutkan Ineos sudah akan langsung ikut berperan di pergerakan bursa transfer Manchester United di bulan Januari nanti. Ineos juga sebentar lagi akan, mungkin dalam 6 pekan ya, atau 6-8 pekan lah, akan menentukan posisi CEO dari Manchester United. Bisa jadi juga kurang, yang jelas menurut gua ini akan jadi langkah lanjutan. Jean-Claude Blanc disebutkan menjadi salah satu kandidat kuat. Nah, yang salah satu hal yang terpenting juga sporting director. Disebut-sebut kalau memang Manchester United akan segera memiliki sporting director yang baru. Nah, di artikel yang ditulis oleh Andy Mitten, judulnya adalah ada 6 kandidat ya untuk menjadi sporting director di Old Trafford. Oke, langsung aja gua akan artikan artikel ini. Perubahan ini datang di Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, ya, kesepakatan Sir Jim Ratcliffe untuk membeli 25% kepemilikan klub dan juga mengontrol atau mengambil alih sisi sepak bola dari bisnis ya, ini akan segera terjadi. Seorang sporting director ya, ini sangat memungkinkan adalah orang yang tahu sepak bola di seluruh Eropa dan juga memiliki kontak-kontak yang sangat luar biasa luas. Ini bisa jadi atau bisa memungkinkan ataupun ada kemungkinan lah, katakanlah ya, bisa jadi akan menjadi akhir dari football director saat ini dari John Murtough, ataupun juga tetap ada nih John Murtough, itu juga bisa tetap terjadi, yang dinilai perannya sebagai seorang administrator ya, yang bisa jadi akan bekerja juga di grup baru ini. Nah, ini yang menarik ya. Fungsi utama nanti dari sporting director di Manchester United itu akan seperti apa? Ternyata sisi rekrutmen ini telah cukup lama dikritik, terutama di masa-masa setelah Sir Alex Ferguson. Tidak seperti klub lainnya, manajer ini masih diberikan power yang sangat luar biasa dengan rekrutmen. Jadi, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan juga sekarang Erik ten Hag masih membeli pemain yang mereka inginkan. Tapi tentu saja ini juga bisa meninggalkan masalah ketika manajer-manajer tersebut meninggalkan klub. Dan ya, di Manchester United ini bukan satu-satunya masalah. Wah, ini menarik ya. Ternyata memang kegiatan perekrutan pemain itu menurut Andy Mitten yang ditulis di sini, ini menjadi atau selama ini powernya terlalu besar justru di manajer. Yang diinginkan langsung berusaha untuk didatangkan, apakah sesuai atau tidak, tapi tipe pemain ya kan, karakternya seperti apa, ini betul-betul manajer melihat pada saat itu saja. Jadi ketika manajer ini tidak lagi di Manchester United, banyak sekali pemain-pemain ini yang menjadi tidak jelas nasib. Ini kan sama seperti kalau menurut gue ada di sebuah liga lokal ya kan, di sebuah negara di mana merekrut pemain itu memang betul-betul sangat jangka pendek sekali, sangat melihat pelatih ataupun ya pelatih pada saat itu gitu loh. Musim berganti semuanya, atau bahkan belum selesai berganti, musim berganti lagi, nanti pelatihnya ganti lagi semua pemainnya. Nampaknya mungkin banyak fans Manchester United dalam tanda kutip terbiasa dengan mindset seperti ini, di mana hal ini justru dikritik oleh banyak pihak termasuk oleh Andy Mitten. Tidak bisa manajer itu terlalu diberikan
oke, dia bisa diberikan wewenang penuh tapi juga tetap harus dikontrol. Nah, saat ini yang mengontrol itu tidak ada di Manchester United. Oke, lanjut lagi ya. Ada yang ada seorang agen di level sepak bola tertinggi yang berkata ke Nasional ya, The National, ada banyak lapisan yang termasuk ya yang ikut di memutuskan sebuah keputusan di Manchester United, dan juga ada banyak approval atau persetujuan yang dibutuhkan. Dan ketika mereka mendapatkan persetujuan ya, harga sudah naik terlalu tinggi. Mereka ini merupakan korban dari proses mereka sendiri. Nah, ini juga menarik. Kenapa kok harga untuk Manchester United itu sering sekali tinggi ketika mereka bergerak? Ternyata lapisan untuk membuat keputusan itu terlalu banyak. Jadi ketika aliran ini diikuti, proses ini diikuti yang terlalu panjang tersebut, ketika kita setuju untuk mendatangkan pemain si A, harganya sudah naik. Sebagai sebuah klub yang sukses, manajer tentu saja merupakan manajer biasanya ini memiliki sporting director yang berpengalaman, yang bekerja dengan mereka. Sekali lagi ya, di sebuah klub yang sukses biasanya manajer ini memiliki sporting director ya, sporting director yang memiliki pengalaman, yang bekerja dengan mereka, seperti Siki Begiristain di Manchester City dengan Pep Guardiola, atau Erik ten Hag dengan Mark Overmars di Ajax. Ini adalah potensial atau kandidat-kandidat potensial yang Manchester United bisa jadi miliki ya. Nah, ini menarik ya. Kita akan mulai satu-satu. Bismillah. Nama pertama adalah Jordi Cruyff. 49 tahun, ini pernah menjadi technical atau sport director di Barcelona sampai awal tahun ini ya. Dia sangat dekat dengan pelatih Xavi Hernandez dan Mathieu Alemany, yang tentu saja membawa negosiasi pada saat itu ke klub. Jordi Cruyff berkata, di Inggris Anda bisa mendeskripsikan posisi kita sebagai CEO sepak bola, sport director. Jadi di posisi untuk di Inggris itu ada 3, yaitu adalah CEO, football CEO, lalu sport director, dan juga manager. Struktur ini sangat normal di Spanyol, tapi hanya sedikit klub seperti Manchester City memilikinya di Inggris. Ini sudah terjadi di masa lalu dan juga masa kini di Spanyol, dan juga akan terjadi di masa mendatang. Saya juga selalu menjadi seorang pelatih ya, yang saya lihat dari posisi yang berbeda, tapi di klub-klub Inggris sebagai contoh, mereka memberikan kunci kepada pelatih yang menjadi sosok paling kuat di klub sampai dia kalah selama 3 pertandingan. Berbicara mengenai bagaimana ini bekerja di Barcelona, Johan Cruyff mengatakan ya, di sistem kita ada segitiga di sini yang memberikan kita tanggung jawab secara finansial di sisi sepak bola. Ini juga memberikan kita keseimbangan ya, apa yang penting bagi klub, dengan suara-suara yang berbeda berbicara mengenai pro dan juga kontra mengenai mendatangkan seorang pemain sebagai contohnya. Pelatih juga bertanggung jawab ya. Pelatih ini bertanggung jawab mengenai line up dan juga training dan juga dressing room yang merupakan tempatnya. Dia merupakan pemimpin, tapi juga ada filosofi dari klub yang butuh untuk diikuti. Kita mendukung para pelatih, kita tidak akan melawan pelatih. Ini merupakan cara modern, cara berpikir modern ya, bagaimana membagi kekuasaan secara sedikit-sedikit. Dengan keseimbangan dan juga stabilitas ya, kita tidak terlalu banyak bergerak dari kiri ke kanan kalau ada pergantian pelatih. Ini juga membantu pelatih sehingga dia bisa fokus mengenai pekerjaannya ya, memimpin tim dan juga mengambil beberapa tekanan dari dia. Ada beberapa pertandingan ya, tentu saja sudah banyak
pertandingan dan juga banyak pekerjaan untuk seorang pelatih sendirian. Ya, itu jadi Johan Cruyff kurang lebih menitik beratkan ya kalau menurut gua, dia melihat bagaimana harus dibagi nih. Di Inggris jarang yang memiliki pembagian tugas seperti itu, di mana manajer ini terlalu banyak pekerjaannya terlalu banyak, menyusun strategi, mengatur dressing room dan juga hal-hal administratif lainnya. Di mana menurut Jordi Cruyff harusnya ya, menurut pengalamannya dia juga di Spanyol, dibagi 3 dan hanya sedikit klub saja nih yang melakukannya. Nah, tapi menarik ini bagaimana Jordi Cruyff, tentu saja Jordi Cruyff yang anak dari legenda maestro sepak bola mendiang Johan Cruyff ya. Ya dia menurut gue cukup punya pengalaman yang bagus di Barcelona. Jangan lupa Jordi Cruyff ini juga pernah memperkuat Manchester United ketika dia menjadi pemain. Selain Jordi Cruyff ada Thiago Pinto, 39 tahun, saat ini merupakan sports director di AS Roma. Ada tentu saja ada beberapa pemain muda ya yang berada di AS Roma ketika zamannya. Ini di sini dijelaskan bagaimana dia juga sebelumnya ketika dia masih di Benfica ini banyak sekali menemukan dalam tanda kutip talenta-talenta seperti Ruben Dias, Joao Felix, lalu Alex Grimaldo, lalu Darwin Núñez juga ya, sehingga dia memiliki semacam kayak track record yang bagus dalam menemukan dalam tanda kutip pemain-pemain yang juga luar biasa saat ini. Dia tentu saja sekarang ini berada di AS Roma, bekerja sama dengan Jose Mourinho. Jadi segala hal yang terjadi dengan AS Roma saat ini ya, ini bukan hanya Jose Mourinho, tapi juga bagaimana Thiago Pinto ini juga terlibat di sana. Dijelaskan kalau kontraknya akan selesai dan dia sangat ingin bekerja di Inggris. Dia berbicara 4 bahasa ya, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Inggris dan juga bahasa Itali. Oke. Nama ketiga. Nah, ternyata nama ketiga adalah Nemanja Vidic. Oh wow. Tentu saja dia merupakan seorang legenda bagi fans Manchester United. Sekarang berusia 42 tahun yang memiliki pro license ya dari FA, sepak bola Inggris. Dan tentu saja dia juga memiliki Executive Master dari UEFA untuk International Player in Collaboration dengan University of Limoges di Prancis. Dia juga punya koneksi yang bagus dan juga sangat dihormati. Richard Arnold ini sering ya menghubungi Vidic ketika dia masih berada di Manchester United sebagai CEO. Ketika Luis Enrique dipertimbangkan untuk menjadi manajer Manchester United ya, Vidic ini menelpon atau menghubungi Ivan Rakitic untuk mendapatkan informasi detail mengenai Luis Enrique. Ini merupakan tentu saja menurut gua langkah yang juga bagus ya, ada inisiatif dari seorang Nemanja Vidic yang tentu saja akan dihubungkan dengan Richard Arnold. Dia sekarang tinggal di Belgrade, tapi dia juga memiliki rumah di Manchester. Wah, ini menarik ya, Nemanja Vidic. Lalu setelahnya ada Marcus Kroshe. Ini adalah yang menggantikan posisi dari Ralf Rangnick di Red Bull Leipzig di tahun 2019. Saat ini ya tentu saja dia sempat juga bekerja di Eintracht Frankfurt di tahun 2021, termasuk bagian dari Eintracht Frankfurt ketika mereka menang Europa League di tahun 2022. Marcus Kroshe berusia 43 tahun. Dia dikatakan oleh salah satu agen mengatakan ke The National kalau dia ini sangat smart dan memiliki keberanian untuk membeli pemain yang tidak diketahui kalau dia ini teryakinkan. Dia pernah menjadi seorang pemain, asisten pelatih, dan tentu saja ini tidak normal.
di mana setelahnya dia juga memiliki kemampuan menjadi seorang sporting director. Oke. Lalu nama selanjutnya adalah Michael Edwards, 44 tahun. Tentu saja dia bagian dari kesuksesan di Liverpool. Pernah menjadi analis untuk Portsmouth dan juga Tottenham Hotspur sebelum datang ke Anfield di tahun 2011, dan dia bekerja di sana dengan berbagai macam data berat ya di sepak bola dan dipromosikan sebagai sporting director di tahun 2016. Pernah disebutkan ada tensi atau ada ketegangan ya dengan Brendan Rodgers, yang berpikir kalau head coach seharusnya juga memiliki peran double sebagai seorang sporting director. Michael Edwards sendiri ini sempat dikritik karena mendatangkan Iago Aspas, Lazar Markovic dan juga Christian Benteke. Dan hal-hal ini menjadi lebih baik dengan kedatangan Jurgen Klopp yang Edwards mengidentifikasi Jurgen Klopp sebagai seorang manajer. Dan Jurgen Klopp juga sangat terbiasa bekerja di bawah seorang sporting director di Borussia Dortmund yang membantu menjalankan ya beberapa transfer masuk seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, Andy Robertson, Giorgio Wijnaldum, Fabinho, Alisson, Virgil van Dijk, dan tentu saja membantu juga Liverpool memenangkan gelar Liga dalam 30 tahun. Dan Michael Edwards sendiri ini telah meninggalkan Liverpool di tahun 2022. Dan nama terakhir adalah Dan Ainsworth. Ainsworth 52 tahun, ini sekarang posisinya sebagai sporting director di Newcastle. Dan ini dia pernah dipertimbangkan untuk sebuah posisi di Manchester United di tahun 2018. Sangat dikagumi karena kinerjanya di sepak bola di Inggris, dan dia juga sudah memiliki pengagum-pengagum di Old Trafford. Sebelum di Inggris dia pernah bekerja di West Brom juga. Lalu dia juga pernah bekerja di Brighton Hove Albion sebelum pindah ke Newcastle. Oke. Jadi sangat menarik nih tadi, ada 6 nama ya. Gua pernah menyebutkan salah satunya, yaitu adalah Jordi Cruyff. Pernah gua sebutkan di video gua yang sudah cukup lama ya mengenai sporting director. Gua menyebutkan Jordi Cruyff ini juga memiliki peluang di sana. Dan ada hal yang menarik di artikel tadi, ini juga di mana apakah pelatih itu terbiasa dengan sporting director, dengan peran sporting director. Ini juga penting. Di mana Brendan Rodgers disebutkan tadi tidak begitu ya kan, dan ketika Jurgen Klopp ini lebih mulus di Liverpool karena Jurgen Klopp terbiasa dengan posisi sporting director. Dan ini yang gue lihat dengan Erik ten Hag. Yes, Erik ten Hag ini terbiasa dengan posisi sporting director. Kesuksesan Erik ten Hag di Ajax itu tidak lepas dari sporting director yang diduduki pada saat itu oleh Mark Overmars dan juga CEO-nya Edwin van der Sar. Sehingga menurut gue dengan adanya posisi sporting director ini bisa jadi banget, bahkan akan memperkuat posisi dari seorang Erik ten Hag ya. Nah, dari 6 nama tersebut gue menyaring ada 3 nama favorit dari gue. Oke, tidak ada Paul Mitchell ya. Ternyata Paul Mitchell perlahan ini semakin surut namanya. Dari 3 tersebut, nomor 1 ya, yang menarik bagi gue adalah Dan Ashworth. Ya, sporting director dari Newcastle ini menurut gue merupakan tokoh kunci di kesuksesan Newcastle di periode 2 musiman inilah, katakanlah demikian. Tapi bagaimana kinerjanya juga sangat bagus. Dia bisa beradaptasi dengan bagus juga, pindah dari Brighton ke Newcastle di tahun 2002 dan bisa langsung memberikan impact. Ini merupakan salah satu poin unggulan menurut gue, di samping juga koneksi yang sangat luas di Inggris, sehingga gue menilai Dan Ashworth. Lalu nomor 2 adalah Michael Edwards. Tentu saja Michael Edwards kerjanya dengan Liverpool sangat luar biasa, membantu Liverpool menjadi tim yang dalam beberapa musim terakhir bersama dengan Jurgen Klopp tentu saja menjadi sosok yang atau tim yang dipertimbangkan di perburuan gelar juara, bahkan mampu membantu Liverpool menjadi juara Premier League ya kan. Michael Edwards ada di sana, sehingga menurut gue ini merupakan kerangka yang
sangat penting bagi Liverpool. Ini merupakan raihan yang luar biasa di kurikulum vitae-nya, dan dari koneksi, dari jangkauan, dari cara bekerja, menurut gua ya Michael Edwards ini sangat mungkin bisa dipertimbangkan di sana. Dan nama terakhir ya gua menilai ya Jordi Cruyff sih. Jordi Cruyff dengan faktor-faktor tadi yang disebutkan ya, menjadi sporting directors di klub sebesar Barcelona ini luar biasa. Bagaimana jangkauannya, relasinya, koneksinya pastinya juga sangat luas, dan juga kemampuannya ada di sana ya. Ya menurut gue ini sangat dalam tanda kutip sangat menjual. Dan dari 3 nama itu, gue secara ringan amatiran, gue lebih condong ke seorang Jordi Cruyff sebenarnya. Namun demikian, gue menilai dengan masuknya Sir Jim Ratcliffe berserta dengan Ineos, mungkin sosok dari Inggris yang memiliki peluang lebih besar. Bagaimana menurut Sobat Football United? Dari 6 nama itu, lebih condong kemana? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.